Jadi perlu teman-teman kalau yang merasa sudah hatinya keras, ya hidupnya cuma terisi dengan hal-hal yang kosong, maksiat kepada Allah, lihat kuburan, datang dan sadarilah orang-orang di kuburan itu sama dengan kita. Dulu punya angan-angan banyak, ya, punya harapan sama dengan kita. Masa anak-anak bermain, masa remaja kemudian mereka melalui sama semuanya. Kumpul sama teman-teman, kemudian mulai menikah, punya anak, suka dukanya semua dilalui, sakit, sedih, senang, segala macam. Sampai akhirnya mereka meninggal juga. Dan kita semua akan seperti itu. Ya, Islam mengajarkan kepada kita, sadarilah kita akan kembali. Ya, dan seseorang yang tahu kalau dia akan menuju kematian, dan dia punya persiapan, dia lebih tenang. Ya. Orang kalau tahu, dia akan pindah ke rumah baru, kemudian rumah baru itu sudah dipersiapkan baik-baik, ya, sudah ditata, sudah dibangun dengan lebih bagus dari rumah dia sebelumnya, maka pada saat dia dibutuhkan pindah, dia akan pindah. Jadi kata Nabi SAW, jangan ya, berprasangka buruk, karena mulai dari sangka buruk dulu. Kemudian nanti akan pindah, jangan mencari-cari kejelekan orang. Kalau sudah sangka buruk, sengaja kita cari kejelekannya. Lalu jangan memata-matai, karena memang setelah sangka buruk, ya, maka akan muncul mencari-cari aib. Setelah itu pasti akan memata-matai, otomatis. Jangan saling mendengki, otomatis akan muncul dengki. Jangan saling membelakangi dan jangan saling membenci. Ini musuhan, akan terjadi itu. Ini adalah hadis Nabi SAW yang luar biasa. Bagaimana manusia itu sebenarnya punya sifat jenuh. Makanya kita dibolehkan dalam Islam untuk memvariasikan kegiatan. Ada saatnya kita tidur, ada saat kita capek sehingga kita bangun dengan semangat yang baru. Ada saatnya kita mengganti baju baru, ada saatnya kita memakai sepatu baru, ada saatnya kita mengganti menu-menu makanan, mengganti suasana. Dan Allah pun membuat misalnya ada musim-musim kan, ada musim hujan, ada musim semi, ada musim dingin, ada musim salju dan seterusnya. Allah juga membuat kita bertemu dengan beragam macam manusia dengan karakternya. Itu semua akhirnya membuat hidup ini di dunia ini punya makna dan warna, gitu kan. Dan kalau Anda bertanya, bagaimana caranya supaya kami bisa mencintai Allah, Ustaz? Bagaimana mencintai Rasulullah SAW? Tentu dengan mengikuti perintah dan meninggalkan larangan. Dan tentu nanti setelah itu Anda akan mendapatkan juga manfaatnya, akan menyadari manfaat itu. Manfaatnya sangat besar. Dengan menjalankan perintah Allah, perintah Rasulullah SAW, maka kita akan merasakan punya panduan hidup. Kita dapatkan manfaatnya, kebahagiaan, rezeki yang melimpah. Allah SWT berikan segala macam kemudahan. Karena Allah sudah nyanyikan dalam surah At-Talaq, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti berikan jalan keluar dari setiap lini masalah kehidupannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan dia akan memberikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan jadi pencukup baginya. Ya, itu ayat 2 dan ayat 3 dari surah At-Talaq. Berapa banyak orang karena rumahnya nyaman jadi nggak ke masjid. Berapa banyak orang ya, mendapatkan istri yang cantik lalu kemudian lalai terhadap ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak lagi amar ma'ruf nahi munkar, membiarkan istrinya pamer aurat sana sini. Berapa banyak orang hanya karena mengejar jabatan politik akhirnya terjerumus dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menganggap bahwasanya tidak mungkin dia dapatkan jabatan itu kecuali dengan mengikuti arus yang ada di tengah-tengah masyarakat. Akhirnya dia menjual keimanan, hidayah setelah datang kepadanya. Berapa banyak pedagang ya, mendahulukan keuntungan tanpa memikirkan itu halal atau haramnya. Ini semua karena mereka lebih mencintai urusan dunianya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah menjadi fitrah manusia, teman-teman, kalau orang dinasihati di depan umum, seperti seakan-akan diserang, maka yang terjadi defense, dan dia tidak akan menerima nasihat itu, sehingga sia-sia saja kita. Bahkan bisa rusak niat kita, ditunggangi oleh syaitan untuk menganggap remeh saudara kita itu. Padahal bisa saja mungkin kita benar di satu sisi dibandingkan dia di poin itu, tapi belum tentu di yang lainnya. Mungkin dia lebih baik dari kepada istrinya, mungkin lebih baik kepada anaknya, mungkin lebih baik sama orang tuanya, mungkin dia lebih banyak sholat malamnya, mungkin lebih banyak hafalan Qur'annya, mungkin lebih banyak zikirnya, mungkin lebih banyak sedekahnya, kan begitu. Sementara kita sudah berbangga dengan berhasil menyuruti satu aib. Untuk apa? Kalau seseorang membeli baju baru, mobil baru, rumahnya dibangun baru, direnovasi, dan itu sesuai dengan kebutuhan, maka bagian daripada syariat. Tapi kalau sudah sampai mengalahkan kebutuhan, pindah kepada keinginan, jadi dia tidak bisa menerima atau tidak merasa puas dan cukup dengan apa yang sudah Allah berikan,
Dalam arti kata, baru beli mobil seminggu, udahlah keluar warna lain, hanya karena warna dia harus ganti mobil yang lain. Atau mungkin dia beli merek yang sama tapi warnanya berbeda. Padahal tidak ada kebutuhan di situ. Ini cuma murni keinginan. Pertanyaan kecil Bapak Ibu sekalian yang perlu kita lontarkan, apa andil semua yang disembah selain Allah itu dengan setetes air yang kita minum? Apa andil mereka di sehelai rambut yang ada di kepala kita? Apa andil mereka di satu gigi kita? Atau mungkin apa saja yang berhubungan dengan kehidupan kita? Berapa banyak orang tertipu dengan menyembah patung misalnya, menganggap patung itu Tuhan, padahal patung itu dia yang buat, dia yang ukir matanya, dia yang ukir hidungnya, dia yang warnahin, dia yang berikan nama, dia yang pikul ke tempat yang dia ingin sembah, dan dia juga yang memperbaiki kalau patung itu rusak. Bagaimana bisa seseorang menganggap itu Tuhan? Tanda-tanda riya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika seorang hamba bertambah ketaatan ibadahnya dikala dipuji atau disanjung di dalam ketaatannya tersebut, maka ia akan meninggalkannya jika dicelah pada ketaatannya itu. Yang kedua, jika seseorang rajin beribadah dikala bersama manusia lain, akan tapi menjadi malas dikala sendirian. Jadi antum lihat diri antum, kalau antum lagi sendiri rajin ibadah gak? Kemudian kalau ada orang rajin ibadah gak? Nah, ini biasanya tanda-tanda riya. Yang ketiga, mau bersedekah, namun bila tidak ada yang melihatnya dia tidak mau bersedekah. Jadi dia mau keluarin ke dompet, lihat-lihat dulu kiri kanan. Orang lihat gak ya? Oh itu ada 3 orang yang lihat. Kalau gak dilihat gak mau. Yang keempat, membicarakan kebenaran dan kebaikan atau melaksanakan ketaatan dan kebaikan. Akan tetapi bukan murni karena Allah. Karena memang untuk memunculkan sikap zuhud, mengejar akhirat dari dunia dan juga wara' menjaga kesucian hubungan dengan Allah, maka kita perlu mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Dari makanan, dari pakaian, dari minuman, dari pendapatan, dari pergaulan, semuanya. Sehingga memang kezuhudan itu dan wara' bisa tercipta. Karena kalau seseorang masih berbaur dengan hal-hal yang haram, maka kedua sifat ini tidak akan didapatkan tentunya. Dan sifat ini sangat mulia sekali. Cara menghadapi orang emosional adalah banyak diam. Itu kata kuncinya. Emosi dibalas dengan diam. Gak usah dilayani. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau diajak bicara dengan orang yang jahil, kata ulama makna tafsirnya, kalau orang jahil adalah orang yang emosional, orang yang tidak punya ilmu, gitu kan? Orang yang merasa lebih pintar, sok pintar. Ini semua adalah orang yang jahil, masuk di dalamnya. Maka mereka berkata salama, artinya ya sudahlah, sabar, diamin aja, karena nggak ada gunanya gitu, ya, tidak ada gunanya. Jadi memang kita apa adanya, jelaskan apa adanya secukupnya dan jangan terlalu dilayanin seperti itu. Yang dimaksud dengan dipanjangkan umurnya adalah dipanjangkan berkah umurnya. Ya, jadi kalau si A dan si B masing-masing Allah berikan umur 70 tahun. Si A suka silaturahim sementara si B tidak suka silaturahim, kita akan temukan si A penuh dengan berkah 70 tahun itu. Dia udah bangun masjid, dia udah punya rumah anak yatim, dia udah gini, dia udah begitu. Sementara si B tidak. Berarti dipanjangkan berkah sehingga detik-detik umurnya itu berisi semua yang bermanfaat. Itu yang dimaksud dengan dipanjangkan umur. Dan dengan pemahaman seperti ini berarti tidak lagi muncul sebuah pertanyaan dalam benak kita, apakah yang di Lauhul Mahfuz akan diubah atau tidak gitu. Sementara memang dalam hadis Bukhari dijelaskan yang di Lauhul Mahfuz tidak akan berubah dan takdir sudah tercatat semua. Telusurilah jalur nasab kalian, ketahui siapa nama ayah, nama kakek, nama nenek, berapa orang bersaudara, menikah dengan siapa saja anaknya. Mungkin antum satu majelis begini ternyata ada hubungan rahim, tapi kita tidak pernah tahu siapa kakek kita, siapa berapa orang saudaranya, siapa orang tuanya gitu. Hampir rata-rata ikhwah yang saya temuin ya, saya sempat tanya, nama antum siapa? Fulan. Nama ayahnya fulan, nama kakeknya ada yang tidak tahu nama kakeknya. Kakek antum orang mana? Tidak tahu. Berapa orang bersaudara? Tidak tahu. Baik, mungkin kakek kita bersaudara 5 orang. Di antaranya ada perempuan dan laki-laki, kemudian sudah menikah dan punya keturunan. Mungkin dari keturunan darul sebelah, dari kita ini adalah teman kita, mungkin partner bisnis, mungkin teman kantor, mungkin teman di majelis. Ada rahim, berarti dia punya hak 2.
Hak ukhuwah Islamiyah dan hak kekerabatan. Saya ingin makan yang manis, kita tinggal milih, kita tinggal nikmati. Tidak ada andil kita selain itu, teman-teman sekalian. Saya kasih contoh. Kalau kita lagi makan, pada saat kita makan, teman-teman sekalian, kita pilih, oh ini ada ayam, ini ada kambing, oh ini ada sapi misalnya, kita pilih. Ini ada ikan, kita pilih ikan misalnya, atau kita pilih ayam. Pada saat kita pilih, teman-teman, setelah itu kita nikmati makan. Habis itu kita tidak punya andil sedikit pun. Kalau makanan itu sudah lewat di tenggorokan kita, Bapak Ibu sekalian, ukuran sepertiga jari kita ini, apakah kita masih punya andil? Kita sudah tidak tahu mana makanan yang akan jadi nutrisi, mana yang akan jadi kotoran. Kira-kira kalau kita tahu satu piring nasi itu yang mana jadi kotoran, maaf jadi tinja, dan mana yang akan jadi nutrisi, kira-kira kita masih mau makan yang akan jadi kotoran? Hanya saja wa bainahuma mushtabihat, di antaranya ada hal yang masih samar, maksudnya masuk apakah halal atau haram, enggak jelas bagi seseorang. Sebagian ulama hadis mengatakan ini maksudnya tidak jelas bagi sebagian orang, karena di sini kata Nabi SAW, la ya'lamuhunna katsirun minan nas, tidak diketahui oleh banyak manusia. Artinya mereka tidak mau belajar, tidak mau tanya, karena tentu yang memahami tentang masalah halal haram adalah para ulama. Dan Allah SWT mengatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah kepada orang-orang yang faham kalau kalian tidak tahu itu. Dan juga kata Nabi SAW, innal ulama warathatul anbiya, sesungguhnya para ulama pewaris para nabi. Maka para ulama mengetahui tentang mana halal dan mana haram. Coba yang dimaksud sini adalah umumnya manusia, karena mereka malas untuk belajar sehingga akhirnya mereka tidak tahu dan mereka melanggar, jatuh kepada keharaman. Bagaimana sabda Nabi SAW, man dalla ala khairin kana lahu mithlu ajri fa'ilihi min gharin yanqus min ajri fa'ilihi syai'a. Siapa yang menunjukkan pada kebaikan, dia akan dapat pahala pelaku kebaikan itu tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala pelaku itu. Jadi dia dapat 10, saya dapat 10, tapi karena saya ajak dia, saya dikasih 10 oleh Allah, kan gitu. Sama semua ibadah begitu. Kita jadi penyebab orang lain mengerjakan, kita akan dapat pahala. Ini majelis ilmu misalnya, teman-teman ada yang memang sibuk dari kemarin, sebarin kasih teman-temannya, terus datang semua 10 orang, 20 orang, dia panen pahalanya, dia dapat pahala, dia juga dapat pahalanya mereka, tanpa mengurangi pahala mereka. Saya sudah dapat pahala, memang saya dapat pahala ekstra karena saya mengajak dia. Sadar atau tidak sadar, teman-teman, saya sama teman saya dipanen pahalanya oleh imam, karena imam dapat pahala makmumnya. Sadar atau tidak sadar, teman-teman sekalian, hukum syar'i, muadzin panen pahala satu masjid karena dia yang memanggil. Dan ada orang yang lebih hebat lagi, teman-teman sekalian, orang yang menyumbang dengan hartanya bangun masjid, karena semuanya dia panen pahala. Mau saya, mau teman saya, mau imam, mau azin, karena dia menyumbang, dia dapat. Dengan apa ini? Dengan harta, teman-teman. Kalau nggak salah pernah ada yang bertanya itu di majelis kita di Rabu malam, di bahasan dosa-dosa besar. Dia bilang, Ustaz, saya punya penyakit karena suka ganggu istri orang. Ya. Nah ini syaitan yang goda dia. Menikah saja, banyak orang yang bisa dinikahi dan bisa dilampiaskan dengan cara halal. Artinya kalau sudah pernah terjadi, beristighfar kepada Allah, tutupi aib tersebut, ya. Dan insya Allah Allah maafkan. Tapi kalau belum terjadi, maka jangan sama sekali membuka pintu itu. Kapan ada waswas syaitan seperti ini, baca isti'adah dan ya, minta sama Allah SWT pelindungan dengan serius, lalu hindari, tinggalkan itu. Ya, harus turunkan pandangan dari yang haram. Makanya pemandangan-pemandangan dari tontonan, dari foto, ya, dari segala macam ini harusnya dihindari. Sekali lagi tentu kalau orang pernah berbuat, istighfar kepada Allah dan Tuhannya Maha Pengampun. Saya bertanya kepada Rasulullah SAW tentang berburu atau hewan buruan dengan panah mi'rad yang menancap dengan bagian tumpulnya. Kan anak panah itu biasa ada yang runcingnya. Kalau seandainya terjadi tidak ada runcingannya, ya, tapi karena keras dilepas, maka kayu itu masuk juga membunuh hewan. Maka beliau bersabda, apabila kamu mengenainya dengan bagian yang tajamnya, maka makanlah. Namun apabila kamu mengenainya dengan bagian tumpulnya, lalu ia terbunuh, maka buruan itu menjadi wakid atau hewan yang dipukul hingga mati dengan benda berat dan tumpul, maka jangan kau memakannya. Ya, berarti syaratnya di sini harus dia terbunuh dengan benda tajam. Ya. Kalau hewan itu dipukul kepalanya dengan batu, palu, ya, atau panah yang tidak ada runcingnya, maka ini semua tidak boleh. Ini berarti tidak boleh. Di sini hak asuh anak di bawah 7 tahun kurang lebih di tangan ibu kalau terjadi perceraian, kecuali si ibu menikah. Kalau sudah menikah, maka anak itu boleh
suruh pilih, ikut ayahnya atau ikut ibunya. Nah, apalagi kalau anak perempuan misalnya, dia anak perempuan, kemudian baru beranjak umur 7 tahun, menjelang mau mulai meranjak, mau mendekati masa balik, lalu kemudian ada ayah tirinya. Kalau ayah tirinya ini orang bertakwa kepada Allah, bagus. Kalau enggak, berapa banyak anak tiri akhirnya diganggu oleh ayah tirinya dan seterusnya ya, walaupun itu mahram. Sumpah dalam Islam dibolehkan, tetapi tidak boleh dipermainkan. Dalam arti kata, kalau penting kita bersumpah, dan tidak boleh diperbanyak. Kalau orang banyak sumpah, dikhawatirkan malah terjerumus dalam kesalahan. Karena kapan dia keliru, dia butuh kafarah, dendah. Dendahnya adalah bebasin budak, berpuasa 3 hari berturut-turut, atau memberi makan 10 orang miskin. Oleh karena itu teman-teman sekalian, nggak boleh terlalu banyak mempersumpah. Dan sumpah ini hanya bisa menggunakan nama Allah. Ya, bisa mengatakan wallahi, atau billahi, atau tallahi. Lafaz-lafaz ini sama semua, cuma bedanya di awalnya. Yang sering orang ucapkan pakai waw, wallahi. Tapi bisa juga billah. Kalau orang-orang Arab itu, biasanya kalau temannya lagi cerita, maka dia mengatakan billah, gitu. Sama saja dia mengatakan wallah. Jangan menjadi penyebar fitnah. Hati-hati teman-teman, ini bertanggungjawabnya berat hari kiamat. Saya sering, subhanallah, beberapa kali saya dapat tanggapan, gara-gara ada yang bertanya pada saya jawab, lalu kemudian ada vonis-vonis. Dan yang vonis ini dari orang-orang yang Allahu a'lam. Saya tidak tahu mereka memang penuntut ilmu atau bukan, tapi mereka sudah main vonis ini, itu, sampai akhirnya para asatidzatun berbicara hal-hal yang luar biasa, tanpa ada konfirmasi, gitu kan. Jadi sebaiknya jangan menjadi penyebar fitnah teman-teman, ya, dan bertakwalah kepada Allah. Penting itu ya, digaris bawahi. Lebih baik lagi kalau di umur-umur ini kita sibukkan diri banyak komunikasi dengan anak. Komunikasi ini penting sekali. Mereka faham atau tidak faham, kayak umur baru 2 tahun, 3 tahun, walaupun omongannya belum lancar, setahun, 2 tahun, 3 tahun, ini juga fase dimana kita ajak berbicara, ajarkan dia ucapan-ucapan yang benar, gitu kan? Berikan dia makanan dengan menggunakan tangan kanan. Begitu juga pada saat disuapi, dengarkan dia mengatakan bismillah. Setelah selesai mengatakan alhamdulillah ya nak, sudah makan. Ajarkan itu, pakai baju dengan mulai tangan kanan dulu, melepaskan dengan kiri. Sudah Nabi SAW bisa diterapkan. Ucapkan salam padanya pada saat bertemu, tersenyum dengan dia. Banyak hal yang bisa kita lakukan. 7 tahun pertama ini, 7 tahun masa mereka bermain-main, ya, bermain-main. Maka tidak boleh ada kekerasan di sini. Di sini Aisyah berkata anha, bahwasanya ada sekelompok orang yang datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, sungguhnya ada sekelompok orang yang kadang-kadang mendatangkan buat kami daging yang kami tidak tahu mereka baca basmalah atau tidak pada saat menyembelihnya. Maka beliau SAW bersabda, kalian sebutlah basmalah padanya lalu makanlah. Artinya sudah tersembelih, daging sudah dipotong-potong, baca bismillah, insya Allah jadi halal. Tapi sekali lagi batasannya ahli kitab. Kalau orang muslim halal secara umum, ya. Dan tetap tentu kita memulai bismillah pada saat akan makan. Selain untuk menghalalkan kalau tidak dibaca bismillah padanya, juga dari sisi lain kita menjalankan sunnah Nabi SAW sebelum makan dan minum, baca bismillah. Sebagaimana Nabi SAW berkata kepada sahabat, samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Bacalah bismillah pada saat mau makan, makanlah dengan tangan kanan, dan makanlah apa yang dihidangkan di hadapanmu. Setelah Nabi SAW mengatakan, apabila dia mengundangmu maka penuhilah undangannya, apabila dia meminta nasihat kepadamu maka nasihatilah dia dalam hal-hal yang baik, selalu ma'ruf, ya, yang kebaikan. Misalnya dia minta nasihat, bagaimana saya mau sekolah di sekolah ini, menurut kamu bagaimana saya mau buka usaha ini, bagaimana saya mau menikah sama fulana, bagaimana. Jadi dia minta nasihat yang baik. Tapi kalau orang minta nasihat yang buruk, nggak boleh. Dia minta nasihat, diajarin bagaimana cara berzina, ya. Saya belum pernah nih tidur sama perempuan, coba kau kan pengalaman, ceritain saya. Kalau dia duduk ceritain temannya begini caranya, begini cara, ini haram semua. Dia tidur di rumah, temannya zina, dia dapat dosa. Tidak cukup di situ, walau besok atau lusa atau minggu depan atau bulan depan temannya zina lagi, dia panen dosanya karena dia pengajarnya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, tidak ada darah tertumpah di muka bumi kecuali anak Adam yang pertama melakukannya akan ambil dosanya, karena dia yang pertama mencontohkan keburukan itu. Juga diambil dari masalah ini, selain berbuat baik dengan mendidik agama, juga berbuat baik dalam bermuamalah. Muamalah sini maksud dalamnya adalah bertutur kata yang santun, walaupun dia dalam keadaan emosi, maka kitanya yang reda, ya. Ada saatnya tegas, tapi tidak boleh keras. Tegas itu
ini nggak boleh. Ingat, ini sudah salah. Peringatan begitu. Ya. Tapi tidak boleh keras. Keras itu melotot, memukul, itu nggak boleh dalam Islam. Bahkan Nabi SAW hanya membolehkan memukul itu dengan tidak berbekas atau darbatun ghairu mubarrah. Kata ulama hadis, dengan kayu siwak atau jari telunjuk saja. Jadi bukan ditonjok. Itu nggak boleh. Ya, karena ada orang begitu, istrinya memar-memar. Ya, kenapa nggak sekalian buat ring tinju saja? Ya, ring tinju bisa, pakai ring tinju di situ. Jika kamu paksakan untuk meluruskannya, kamu keras, tidak boleh, harus begini, dipukul, maka engkau akan mematahkannya. Karena dia selalu bawa perasaan. Jadi kalau kita berbuat baik 1 tahun pun misalnya, atau 10 tahun dengan istri, dia lihat satu kesalahan, yang diingat kesalahannya itu. Dia nggak ingat yang kebaikan yang banyak itu. Begitu terbawa dominasi dengan perasaan. Makanya tidak usah mengatakan, kan saya sudah kasih begini, kan sudah begini. Itu nggak mempan bagi mereka. Apa yang sedang dia bicarakan, itu saja yang sedang dibahas. Karena kalau kemana-mana maka tidak akan nyambung. Kita biar ingatkan, saya pernah kasih begini mobil, saya pernah begini, itu nggak nyambung semuanya. Bagi dia adalah, sekarang yang ini saya bahas, kenapa makanan favorit saya tidak diberikan, ya itulah yang dibahas. Biarpun kita mengatakan, masa makanan favorit tidak dipertemukan dengan mobil yang saya berikan ratusan juta, bagi dia mobil nggak ada nilainya, makanan favorit saya mana. Nah, jadi memang seperti juga masuk di sini adalah semua pelayan rumah, ya, pembantu rumah tangga, ya, supir, ini semestinya diberikan pakaian yang layak dan dikatakan jangan membebani mereka pekerjaan di atas kemampuannya. Ya, mentang-mentang pembantu itu digaji, kemudian sudah tidur pun jam 2 malam bangunin aja. Tidak boleh seperti itu. Ya, dia juga manusia, dia butuh istirahat, itu waktu tidurnya, gitu kan. Kecuali memang dasarnya dia bertugas misalnya menjaga anak kecil, ya. Kemudian anak kecil itu memang tidak bisa kalau tidak diganti popoknya misalnya di malam hari, maka dia harus bangun jam 2 misalnya, atau dia buatin susu, itu berbeda. Ya, itu masuk dalam akad kesepakatan kerja, gitu kan. Tidak mungkin anak itu dibiarin nangis sampai pagi misalnya. Tetapi termasuk hikmah yang besar adalah bagaimana kita bisa berbagi sebaik mungkin terhadap orang-orang yang di bawah naungan. Juga kalau dia melayani makanan, dia mencium baunya, melayani minuman, maka berikan itu. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, janganlah seseorang kalian dibawakan makanan dan minuman oleh pelayannya, kemudian dia membiarkannya pergi sampai dia mengajaknya makan dan minum bersama, atau dia memberikan haknya. Karena bagian dari makanan itu dia butuhkan. Makanya banyak pembantu rumah tangga mencuri makanan di kulkas, makanan majikan, karena mereka pelit sekali, tidak memberikan makanan dan minuman. Beli belanja makanan banyak, pembantunya nggak pernah rasakan. Akhirnya dia mencuri di malam hari. Dan ini membuka pintu dosa. Al-Quran, kata-kata Quran diambil dari kata-kata qara'a yaqra'u, yang berarti sesuatu yang harus dibaca. Qur'anan artinya wajib dibaca, wajib bukan pilihan, ya, bacaan yang wajib dibaca. Alif lam di sini namanya alif lam mu'arraf, yang menekankan kalau yang disuruh baca hanya ini saja. Al-Quran yang merupakan kalamullah, ghairu makhluk, perkataan Allah yang tidak, ya, bukan makhluk, tapi bagian daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-Karim, Karim artinya mulia, suci. Semua makna yang setara dengan ini masuk dalam makna Karim. Mulia, suci, bersih, penyelamat. Sama tadi alif lam ini juga menekankan tentang poin-poin tadi. Apabila dia bersin lalu memuji Allah, syaratnya ini. Dia bersin, dia bilang alhamdulillah, maka bertashmidlah. Tashmid artinya kita mengucapkan yarhamkallah. Kalau laki-laki yarhamkillah, kalau perempuan, ya. Karena dia mengatakan alhamdulillah, karena pujian dia itu kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk menyampaikan yarhamkallah, semoga Allah merahmatimu. Lalu yang didoakan yang bersini menjawab lagi yahdikumullah wa yuslih balakum, semoga Allah memberikan kalian hidayah dan juga memperbaiki keadaan atau kehidupan kalian. Ini sunnah Nabi SAW. Jadi biasakan teman-teman kalau bersin ada suaranya alhamdulillah, biar saudara kita muslim di sebelah punya kesempatan untuk mentashmid kita atau mendoakan agar kita dapat rahmat, ya. Kita harus kembali mentauhidkan Allah SWT. Teman-teman, terus terang ya, saya sendiri sering menerapkan hidup saya dan ketenangan yang luar biasa. Kalau orang mentauhidkan Allah, mengisahkan Allah itu luar biasa. Seberat apapun cobaan yang sedang datang, kalau Anda kembalikan kepada tauhid, oh ada Allah, Anda akan selalu tenang.
Sebesar apapun makar dan upaya untuk menjatuhkan Anda, untuk merusak Anda, kembalikan kepada tauhid saja. Esakan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal sujud berdoa kepada Allah. Selesai urusan Anda semua. Tapi kapan Anda gantungkan pada makhluk, ini jadi masalah. Di sini pilihan cuma dua. Tidak syirik kepada Allah, masuk surga. Syirik kepada Allah, masuk neraka. Gak ada yang lain. Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak dianggap iman seseorang di antara kalian sempurna sehingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Dan ini oleh Imam Nawawi rahimahullah disebutkan dengan sanad hasan sahih. Dan ayat atau hadis ini menjelaskan kepada kita saudaraku seiman, apa saja yang seorang muslim ingin lakukan harus semuanya diikuti perintah wahyu, termasuk hawa nafsunya sendiri. Nafsu ingin makan, ingin minum, ingin biologis, ingin berbicara, ingin mendengar, ingin menjama, ingin melangkah, apa saja harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau tidak, maka tidak akan memiliki iman atau tidak sempurna iman seseorang itu. Cukup banyak pendapat ulama tentang masalah hikmah kenapa ada istihdad, kenapa harus bulu kemaluan itu dicukur. Yang pertama, ulama menitik beratkan tentang masalah kesucian dari sisa-sisa najis, baik itu air kencing, pun sisa sperma, atau apa saja yang keluar dari kemaluan, baik itu mazi, baik itu seterusnya. Ini semuanya kalau ada bulu di sekitar kemaluan bisa tertampung di situ dan akhirnya bisa berpengaruh kepada kesahihan sholatnya atau ibadahnya. Yang kedua berhubungan dengan masalah kebersihan secara umum, karena semua tempat-tempat yang lembab di tubuh manusia umumnya ditumbuhi bulu. Daerah sekitar kemaluan, daerah sekitar ketiak, kemudian kumis bagi laki-laki, maka ini tentunya berpengaruh sekali. Tempat-tempat lembab ini harus dihilangkan bulunya, terutama bagi kaum laki-laki yang memiliki hormon lebih banyak daripada perempuan. Karena sekali kita buka pintu itu, syaitan akan bertengkar di situ terus. Kata para ulama, tidak ada seorang hamba mukmin membuka satu pintu maksiat kecuali iblis akan titipkan di pintu yang terbuka itu syaitan yang berusaha menahan supaya pintunya tidak tertutup. Jadi misal, antum buka sekali saja pintu, misal gosip, gibah orang, maka syaitan iblis sudah tahu antum sudah pernah coba dosa itu. Dia akan sudah buka dalam jiwa kita. Dia akan titipkan syaitan di situ yang berusaha supaya tetap pintu itu terbuka. Makanya jangan dibuka pintu dosa itu. Dan kita untuk menutupnya, kita harus mengusir semua syaitan yang dititip oleh iblis di situ. Sekali kita buka pintu tontonan, kita akan terus terbuka di situ. Syaitan akan hiasi. Sekali kita buka pintu pergaulan, pintu penipuan, apalah, dusta, terbuka terus. Karena syaitan mau itu. Maka jangan pernah. Jadi harus tahu ya, Al-Quran punya nilai, bukan karangan seorang doktor, bukan karya seorang penulis novel yang bestseller, bukan isinya dongeng-dongeng kosong. Nah, setiap huruf 10 pahala, setiap baca menambah keimanan. Dan makin sering kita baca teman-teman, makin memudahkan kita untuk memahami dan makin mudah untuk menghafalnya. Itu adabnya. Jadi bukan adab dalam Al-Quran kalau kita sama sekali tidak menyentuhnya, tidak tahu apa isinya. Bahkan nama-nama surah atau mungkin surah yang kita baca dalam sholat kita nggak tahu apa artinya. Nah, ini harus ada adabnya. Kemas itu teman-teman sekalian. Jadikan dia sebagai program dasar kita. Jangan saling bantah-bantahan, mengalah saja. Tidak usah ribut-ributan bertengkar. Kalau ada sesuatu yang perlu kita jelaskan, dijelaskan dengan cara santun, dengan cara baik. Nabi SAW diajak bertengkar sama orang-orang Quraisy. Tidak pernah Nabi tanggapi. Nabi jawab sebatasnya saja. Hai Muhammad, kau mau kami beriman, turunkan azab dari langit. Hai Muhammad, ganti gunung Safa menjadi emas. Hai Muhammad, begini dan begitu. Nabi SAW cuma jawab, kalau Allah mau Allah kasih, kalau enggak ya sudah. Artinya kita tidak butuh menghabiskan energi teman-teman sekalian bersumpah-sumpah hanya untuk sekedar membenarkan apa yang kita sampaikan. Kalau kita sudah benar, sampaikan apa adanya, selesai. Tidak usah terlalu banyak habiskan energi, bantah-bantahan tidak ada gunanya. Jangan biasa berbantah-bantahan dalam rumah tangga, dalam pekerjaan. Jadilah orang yang setiap orang dekat dengan kita merasa nyaman.